Oke, halo teman-teman, balik lagi di channel Isekai Auto. Nah, sebelumnya kita minta maaf banget karena lama sekali update videonya. Ya, beberapa kendala bikin kita lama update video, tapi kita bakal berusaha update video biar channel ini tetap hidup ya. Kali ini kita bakal bahas Honda BR-V tahun 2019. Ini yang sudah facelift, yang Matic tipe E. Bagian depannya ini dari yang sebelumnya ya, nggak jauh-jauh beda, tapi kita bisa lihat di sini bagian lampu itu desainnya masih sama aja. Dia sudah proyektor tapi masih halogen, bohlam biasa. Halogen bukan bohlam. Terus bagian LED-nya sini sebelumnya kan lampu senja tuh. Di sini sekarang dia jadi DRL. Jadi sekalinya start dia langsung nyala. Bagian grillnya dia desainnya baru. Kalau yang tipe ini harusnya 3 tumpuk grillnya ini chrome semuanya. Cuman bagian bawah sini sama ownernya dia dikasih stiker Dove hitam. Terus bagian logonya ini dia aslinya dia chrome, tapi di sini dikasih aksen merah biar katanya tuh kesan racingnya ada kayak gitu. Nah, masuk ke bagian bumper. Bagian bumpernya ini dia baru, ini yang paling terlihat dari faceliftnya ya. Bagian bumpernya ini di bagian fog lamp dia ini frame-nya baru. Kalau semisal sebelumnya itu dia cuman lingkaran biasa, tapi dia dikasih semacam ya frame kotak. Ya nggak ngotak juga sih ini, tapi ya seperti frame chrome kotak seperti ini. Terus di bagian tengahnya dia dapat aksen silver, yang kalau di tipe Prestige yang paling tinggi itu aksen silvernya itu dia sampai ke samping sini ya, tapi di tipe E ini dia cuma di tengah aja. Oke, apalagi yang baru dari desain depannya ini kayaknya sih nggak ada sih. Yaudah, langsung kita lanjut ke bagian samping. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian samping Honda BR-V tipe E facelift 2019. Dari desainnya ini ya hampir nggak ada bedanya ya daripada tipe yang sebelumnya. Dia di sini sudah dapat roof rack bawaan, terus sudah ada apa ini? Apa yang namanya nggak ngerti ya, pokoknya ada ini. Terus di spionnya ini desainnya masih sama, cuman ini dikasih stiker sama ownernya ya, stiker karbon biar racing. Terus di bagian depan di sini sudah dapat over fender yang sebenarnya sih desainnya sama, cuman dia desain velgnya ini nih yang beda. Dia velgnya ini sudah two tone dengan ring 16 dan profil ban 195/60. Ke bagian belakangnya lagi desain garis di pintunya ini masih sama aja ya. Di door handle-nya ini sebenarnya dia itu chrome, cuman ini dikasih lagi-lagi variasi warna hitam Dove. Ke bagian bawah, nah kalau di tipe yang pre-facelift di bagian samping ini ada tambahan variasi, itu semacam body molding warna Dove hitam yang gede banget ya dari pintu depan sampai ke pintu belakang. Cuman di sini kita dapat yang di facelift ini kita dapat set body molding yang lebih simpel. Bagian bawah sini chrome, garis dari depan ke belakang seperti ini. Jadi dia kesannya kayak lebih rapih ya, nggak over variasi lah. Ke bagian bawahnya lagi dia nggak ada apa-apa ya, dia polos. Kalau yang di tipe yang Prestige itu dia semacam ada side skirt tambahan di bagian sini. Terus ground clearance-nya ini dia kalau nggak salah sekitar 201 mm ya, cukup tinggi. Oke, ke bagian belakangnya lagi, well, yang nggak ada apa-apa, nggak ada yang baru ataupun nggak ada desain ataupun pernak-pernik yang membedakan antara facelift dan pre-facelift. Sekarang kita lanjut ke bagian belakangnya. Nah, ini adalah bagian belakang dari Honda BR-V tipe E yang facelift. Di bagian atas ini spoiler tambahan ya teman-teman, jadi bukan spoiler bawaan. Kalau yang tipe E itu bagian atasnya ini cuman bagian bodi yang menonjol ke belakang. Tapi kalau yang tipe Prestige dia baru dapat spoiler bawaan dari Honda. Di bagian atas lagi itu ada antena shark fin yang memang sudah bawaan. Untuk bagian kacanya sendiri dia ini masih sama, sudah ada wiper tapi belum ada defogger. Terus di bagian belakangnya sini di dalamnya itu ada third brake lamp. Kemudian bagian lampu dia juga masih sama, bagian yang menyala seperti C ini itu sudah LED tapi sisanya masih bohlam. Ke bagian pintu bagasi chrome-chrome-nya sepertinya masih sama ya, cuman di sini sudah ada kamera mundur bawaan. Ke bagian bawahnya lagi sudah ada 2 sensor parkir dan bagian bumpernya ini nih yang baru. Jadi sebelumnya itu reflektornya dia horizontal, tapi sekarang yang facelift ini dia sudah vertikal. Kesannya lebih sporty ya, ditambah lagi dengan ada ini semacam diffuser atau aksen yang warna silver ini. Apalagi oke, nggak ada. Mari kita lihat bagian bagasinya. Pintu bagasinya ini dia pembukanya sudah elektrik ya. Oke, ini adalah bagian bagasi dari Honda Honda BR-V tipe E yang facelift. sorry. Nah, jadi Honda ini tidak pernah mengecewakan ya kalau soal bagasi. Dia kapasitasnya luas banget. Meskipun jok baris ketiganya ini dia
keangkat semua. Di bagian kanan sini dia ada penyimpanan tertutup untuk dongkrak dan kunci-kunci. Bagian kiri dia kosong. Untuk ban serepnya dia ada di bagian bawah kolong ya. Jadi di sini sudah nggak ada apa-apa lagi. Ini ada tempat untuk pembuka ban serepnya. Kalau semisal bagasinya ini kurang luas, kita bisa ngelipat joknya ini 50-50. Tapi sayang banget, yang 50-50 itu cuman senderannya aja. Untuk jok baris ketiganya ini kalau semisal mau diangkat, dia masih keangkat full semuanya seperti ini ya. Jadi bukan 50-50. Nah, di sini kita bisa dapetin kapasitas bagasi yang lebih luas lagi. Di bagian pintu bagasinya ini dia semacam ditutup sama bahan bludru atau bahan karpet gitu ya. Di sini ada handle untuk memudahkan kita menutup, tapi kita menutupnya tetap kayak gini. Oke, sekarang mari kita cek bagian mesinnya. Ya, ini adalah engine bay dari Honda BR-V. Kap mesinnya tidak ada peredamnya dan tidak dicat. Kemudian juga itu firewallnya juga nggak ada peredamnya dan tidak dicat. Ya, Honda masih belum memperbaiki kualitasnya ya di seri BR-V facelift ini. Untuk mesinnya tidak ada perubahan, sama persis dengan Honda Jazz, HR-V, Mobilio maupun Honda City ya, L15Z. Cuman di BR-V ini dan Mobilio menggunakan CVT yang sama persis dengan Brio, jadi rasio gearnya pendek. Jika dibandingkan dengan Jazz, HR-V maupun City kan CVT-nya top speed-nya bisa lebih tinggi, sampai speedometer kan sampai 200. Ini 180. Cuman di sini perbedaannya dengan Mobilio, dia menggunakan ECU yang sama persis dengan Honda Jazz, HR-V maupun Honda City. 120 PS. Kelemahan dari mesin ini CVT ya, diperhatikan CVT-nya. Jangan ngaco, 30.000 km langsung ganti pokoknya. Udah itu aja. Selanjutnya kita langsung ke dalam, lihat interior. Nah, habis mesin kita bahas interiornya ya. Di sini untuk masuknya dia sudah keyless ya, sudah tidak ada colokan kuncinya lagi. Kita bahas bagian door trimnya dulu nih. Dia door trimnya ini full hitam dengan bahan yang plastik semua dari atas sampai bawah. Tapi kalau yang di tipe yang Prestige di sini dia ada kulitnya ya, jahitan kulit warna merah kayak gitu. Di sini dia sudah power window, jelaslah power window mobil tahun segini. Autonya cuma ada di supir, tapi untuk pengaturan elektrik, mirror dan retaknya dia ada di sini. Door handle-nya ini dia warnanya hitam silver abu-abu doff. Terus di sini ada speaker dan ada tempat penyimpanan yang lumayan lah. Kita bisa nyimpan satu botol di sini. Terus di sini Twitter ini tambahan ya. Nah, ini adalah tampilan dashboard dari Honda BR-V tipe E yang facelift ya. Dia masih sharing platform dengan Brio dan Mobilio dan mungkin Jazz juga. Desain setirnya seperti ini, dia masih sama dengan yang lama, cuman di sini sudah ada tombol-tombol untuk mainan jempol ya. Untuk pengaturan wipernya sendiri sudah ada intermittent, low hingga high, dan untuk pengaturan lampunya dia belum ada auto lampnya ya. Untuk desain speedometernya dia seperti ini ya. Nyalanya kita nyalakan aja soalnya panas. Nah, seperti itu dia kayaknya hampir sama dengan Honda City dengan ring yang warna putih. Menu MID-nya sendiri dia sudah ada range, average bensin, trip A, trip B, dan ada jam. Oke, di bagian kanan sini dia cuman ada tombol untuk engine start stop ya, tapi nggak ada untuk stability controlnya karena itu cuman ada di tipe yang Prestige. Ke bagian tengah, di sini ada head unit yang kalau nggak salah ini punyanya Kenwood. Di sini fitur-fitur audionya cukup lengkap ya, dan dia sudah ada kamera mundurnya. Ke bagian bawahnya lagi dia sudah ada AC yang modelnya ini masih belum derajat suhu ya, dia masih tipe bar seperti ini. Untuk arahnya cuman ke depan dan ke kaki udah gitu aja, tapi sudah ada max coolnya. Ini bukan auto ya, ini cuman max langsung yang paling tinggi aja. Ke bagian konsol tengahnya ini dia ada tempat penyimpanan di sini untuk HP bisa lah. Di sini ada power outlet 12 volt, tapi harus pakai tambahan ya, bukan USB. Di sini ada cup holder, ada dua, ada tempat penyimpanan lagi di tengah sini. Untuk tuas transmisinya ini sudah kulit tapi belum ada jahitan-jahitannya ya, jadi beda sama yang tipe Prestige. Kemudian di bagian tengah sini, oke, ini ada armrest, cuman ini lagi-lagi tambahan ya, dia aslinya nggak ada. Ini sangat menghalangi handbrake-nya. Nah, di bagian sini
ada tempat penyimpanan laci yang sebenarnya cukup luas, tapi bukanya masih jatuh gitu aja ya, bukan soft opening. Ke bagian atas dia sudah ada sun visor yang sudah ada kacanya tapi belum ada lampunya. Di sini ada lampu dan di sini juga sudah ada kacanya tapi belum ada lampunya, apa itu jatuh. Oke, untuk desain door trim dari penumpang seperti ini ya, dan desain dari joknya itu seperti ini. Dia masih fabrik, belum kulit, dan ada aksen seperti kayak garis-garis silver seperti ini. Ini garis-garis hitam ya, iya garis-garis hitam. Oke, itu aja di bagian depan. Sekarang mari kita coba ke bagian belakangnya. Oke, sekarang kita sudah ada di bagian tengah dari Honda BR-V tipe E yang facelift. Di sini kita sudah dapat double blower ya. Untuk posisi duduknya sendiri ini cukup nyaman di kelasnya. Dia meskipun kontur joknya ini rata, tapi kita bisa masukin kaki ke bagian jok depan. Di joknya sendiri ini ada 3 headrest, tapi belum ada armrest di tengahnya. Terus di sini kita sudah dapat 2 kantong terbuka di kanan dan kiri. Di bagian tengahnya ini masih kosong ya, dia masih nggak ada apa-apa, cuman ini ada variasinya aja. Terus channel di tengahnya ini cukup rendah karena dia front wheel drive. Nah, joknya sendiri ini kita bisa atur untuk maju mundurnya, dan kita bisa atur tingkat kerebahannya ya di sini. Nah, jadi kalau misal kurang rebah kita bisa rebahin lagi, tapi harus kompromi dengan orang yang duduk di belakang. Kemudian di bagian door trimnya ini dia masih sama di bagian yang depan, dia masih plastik hitam seperti ini, nggak ada yang empuk-empuknya juga, tapi di bagian penyimpanannya ini dia bisa nyimpen 2 botol. Oke, sepertinya sudah, mari kita cek di bagian belakang rasa duduknya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di baris ketiga dari Honda BR-V tipe E yang facelift ini. Nah, di sini untuk posisi duduknya sendiri, nggak senyaman itu ya. Di sini kakinya memang tidak tersangga dengan sempurna, tapi yang menurutku ajaib adalah ini ruang kakinya sangat luas. Jadi untuk orang dewasa mungkin masih bisa diterima lah ya di sini. Dengan posisi duduk kursi kedua yang seperti ini memang harus negosiasi sih dengan orang yang duduk di tengah. Ini saya masih ada sekitar 4 jari, dan untuk headroomnya ini sangat luas banget. Kemudian kalau semisal kurang nyaman ya, ini joknya ini masih bisa diturunin 1 step lagi, jadi kita bisa lebih nyaman. Untuk headrestnya sendiri di sini ada 2 kanan dan kiri, dan ada 2 seatbelt juga kanan dan kiri. Nggak ada untuk yang di tengah ya. Kemudian di sini untuk tempat penyimpanan ada 2 cup holder di kanan dan kiri, dan semacam ada kayak semacam tempat penyimpanan kotak kecil gitu ya, mungkin untuk HP. Nah, untuk speakernya di sini BR-V itu speakernya itu langsung ada di belakang ya, di baris ketiga. Jadi untuk di baris kedua di pintu kanan dan kiri itu sudah nggak ada. Jadi speakernya itu ada di baris pertama yang di depan, dan langsung di baris yang ketiga di belakang. Ini ada kanan dan kiri. Oke, sepertinya itu aja ya untuk baris ketiganya. Sekarang mari kita coba test drive mobil ini. Oke, kali ini kita lagi nyoba Honda BR-V facelift ya. Dibandingin sebelum facelift nggak ada bedanya, rasanya sama aja. Jadi Honda BR-V ini enak, nyaman, dan paling agresif dan paling nggak limbung ya di kelasnya, di kelas LSUV dibanding Toyota Aras, mungkin Daihatsu Terios maupun Mitsubishi Xpander Cross. Dia paling tajam intinya, paling fun to drive lah, karena semi sedan masihan setirannya itu. Konsumsi bahan bakarnya cukup irit. Saya pemakaian tiap hari ke jalan-jalan maupun ke kantor, dia di kecepatan 40-an gitu masih nembus 113, 114 km per liter. Pengguna jalan tol kecepatan 80 hingga 100 km per jam, dia nembus 117, 118. Ketika kita pengen ngebut lari 120, dia masih nembus 115, 116. Tapi kalau di atas itu udah boros dia. Mobil ini cukup irit. Memang tidak seirit Mobilio, tapi cukup irit. CVT-nya baik. Skoknya kalau kita sendirian rasanya agak keras, terutama di skok belakang. Tapi ya saya nggak berharap banyak sih, karena di kelas ini ya mirip-mirip lah. Tapi memang paling nyaman kalau boleh jujur ya Suzuki XL7 sama Xpander Cross paling nyaman. Mobil ini masih lebih keras, cuman memang di kelasnya paling fun to drive mobil ini. Kemudian kelemahannya, yang pertama road noise. Suara bising bannya sangat meraung ya mobil ini ke dalam. Saya nggak tahu, Honda itu nggak pernah baik. Nggak tahu ya Honda yang baru ya, Honda yang
zaman mobil ini hingga ke bawah itu suara bising ban itu selalu terdengar, terutama kalau kecepatan di atas 60 hingga 100 itu bisingnya luar biasa. Lu nggak ya bising lah pokoknya. Kelemahan berikutnya yang kedua, gas shock belakang. Gas shock belakang ini banyak ya BRV yang kilometer 70.000 itu minta shock belakangnya diganti karena beberapa hal. Pertama, sering muatan banyak. Yang kedua, lewat jalan yang jelek dihajar aja. Harganya kalau nggak salah kemarin tuh antara 700 hingga 900 ribuan. Saya kurang tahu pastinya berapa, tapi kisaran itulah. Ketiga, kelemahannya di kaki-kaki ini, rumah terot. Gejalanya tuh suara gelodak-gelodak. Biasanya orang salah menyangka ini kaki-kakinya kena apa kayak sampai ke bengkel yang sering ditipu sama bengkelnya juga, kadang juga bengkelnya juga nggak tahu. Habisnya sampai jutaan, tapi ternyata hanya masalah di rumah terotnya. Ternyata kalau kita udah tahu ini bengkel spesialis terot gitu ya, atau bengkel spesialis kaki-kaki, ini nggak mahal banget kok, antara 600 sampai 800 ribuan. Itu gejalanya biasanya kilometer di atas 60 ribu. Kemudian yang keempat ya, track steer. Ini hampir terjadi di semua mobil zaman now, terutama penggerak depan yang udah electric power steering. Ini sering kena saya nggak ngomong BRV ini sering kena, cuma harus diperhatikan juga karena lebih banyak kasusnya di Honda HR-V ya daripada BRV. Kasus track steer ini cuma harus diperhatikan juga karena ini kalau udah kena biayanya cukup tinggi. Kalau kita bawa ke bengkel resmi bisa hingga 15 jutaan penggantiannya tuh. Tapi kalau kita udah punya bengkel terkanan atau spesialis kaki-kaki, itu bisa kisaran antara 700 hingga 2 jutaan. Tergantung seberapa parah dan seberapa kisaran tiap bengkel kan berbeda-beda ya. Itu track steer. Kemudian yang kelima yang paling cukup krusial ini ya, CVT. Banyak orang itu telat ganti oli CVT-nya. Oli CVT itu jaraknya lebih pendek pada oli torque converter. Biasanya kalau mobil torque converter ya kayak Toyota lah, Avanza, Calya dan lain-lain, dia tuh punya jarak tempuh hingga 70.000 kilo baru ganti oli. Kalau CVT enggak, CVT itu 30.000 udah harus ganti. Jadi rutin ya, 30.000 ganti olinya CVT. Ini saya harus tekankan pada viewer semua. CVT harus diganti di kilometer setiap 30.000 dan pastikan kalau bisa olinya Honda aja, merek Honda CVT, karena harganya juga nggak mahal kok, 350 ribuan. Itu sih. Jadi sebelum membeli ini tadi 5 poin itu yang saya sebutkan. Kaki-kaki udah banyak ya, saya jelaskan semua. Terus kemudian maticnya juga. Kalau mesin sih mobil ini aman, mau diisi Pertalite mau diisi Pertamax aman mobil ini. Memang kalau diisi Pertalite masih kadang litik, cuma tidak begitu terasa, bahkan ditutup tangkinya dosanya oktan 90 ke atas. Tapi lebih saya sarankan pakai Pertamax aja karena CVT nya ini kalau pas masuk mode S di putaran tinggi dia nggak ngelitik dan tarikannya langsung naik. Harga dari BRV facelift ini BRV facelift ya dimulai tahun 2019 hingga 2021, 3 tahun aja beredarnya. Harganya di kisaran 170 jutaan hingga 220 jutaan, tergantung tipe dan tergantung warna juga. Biasanya kalau warna putih tuh dia mintanya mahal, dan tipe tertinggi kan Prestige CVT gitu ya, itu juga masih harga di atas menyentuh 200 ke atas maksudnya. Untuk pajak Honda BRV ini ya, ini tahun 2019 tapi registrasi tahun 2020. Pajaknya di kisaran 3,2 hingga 3,5an. Tapi kalau progresif tentu saja di atas itu ya. Jadi ya wajar lah harga pajaknya. Soalnya saya tahu sendiri Toyota Sienna itu harganya pajaknya udah menyentuh 4 jutaan. Padahal harganya kan pas beli barunya harganya mirip-mirip. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman memiliki dan menyetir Honda BRV ini. Semoga bermanfaat, bisa membantu Anda dalam meminang Honda BRV impian kalian.
Terima kasih udah menonton video ini. Tolong di like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya di channel Isekai Auto. Terima kasih.